Sidekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari dan kembali lagi kita ngomongin horor Indonesia. Oke, nah kali ini horor yang mau gue bahas adalah horor yang sekitar berapa ya? Sebulan lalu kalau nggak salah itu sempet gue react trailernya dan di situ gue bilang gue excited sama film ini karena dia tuh pakai format found footage, which is tuh masih jarang banget dipakai sama film kita. Entah kenapa, padahal itu murah gitu, murah dan efektif untuk ngebangun kengerian, tapi masih jarang dipakai, nggak tahu kenapa. Film yang gue maksud adalah Pasar Setan yang diproduksi sama IDN Pictures, tapi kali ini bukan Pak Bosnya ya yang ngedirect, bukan Fajar Nugros yang nyutradarain, tapi Wisnu Surya Pratama. Ya ini semacam ngelanjutin track recordnya IDN Pictures sama produsernya sih, Mbak Susanti Dewi, yang selalu open buat ngasih kesempatan buat para sineas, penulis naskah, sutradara yang masih baru gitu. Ya kalau lu lihat dari alurnya nih emang alur yang bisa apa ya, lu bilang sebagai alur yang found footage banget, ceritanya itu mockumentary banget gitu lah. Jadi ceritanya tuh ada 4 orang yang tergabung dalam tim konten kreator penelusuran horor. Mereka adalah Tamara yang jadi talent, terus ada Kevin yang jadi bos semacam produser gitu, ada Yunus si kameramen, dan ada Caca yang jadi asisten pribadinya Tamara. Nah intinya mereka tuh terkenal karena di video penelusurannya itu sering ada penampakan setan. Sampai akhirnya di satu titik terbongkar kalau semua penampakan itu hanya settingan belaka. Hancur lah pokoknya reputasi channel mereka ada di situ. Ya lo tau lah gimana semangatnya netizen Indonesia kalau suruh ngebully orang yang blunder di internet tuh, semangat banget. Gue suka sih openingnya pada saat penampakan settingan tadi tuh ketahuan, terus channel-channel di YouTube yang lain tuh berusaha nge-spill channelnya mereka, ngasih analisis ini penampakannya itu settingan karena ini dasar YouTuber bodoh gitu dan lain-lain. Gue suka sih itu adalah adegan pembuka yang sangat-sangat relatable sama dunia kita sekarang di Indonesia terutama ya. Tuh gue nontonnya tuh fun, lucu, bener-bener mencerminkan banget culture media sosial zaman sekarang lah. Dan buat gue bulian yang mereka terima itu nantinya bisa menjustifikasi pada saat karakter-karakternya ngelakuin tindakan bodoh, nekat. Kalau lu tanya kenapa mereka nekat, ya memang begini anak muda sekarang, paling takut dibenci di media sosial. Jadi di saat mereka dibenci, di saat mereka di cancel, mereka akan melakukan apapun buat memperbaiki situasi itu. Mau itu hal bodoh sekalipun tetap mereka lakuin. Jadi buat gue make sense pada saat 4 orang ini nantinya pergi masuk ke hutan. Jadi atas idenya Tamara, mereka tuh mutusin buat nyari pasar setan di tengah hutan dan berusaha nangkep penampakan beneran di sana. Dan of course kayak di cerita-cerita lain yang serupa kayak gini, karakter modelan mereka pasti bakal kena batunya pas akhirnya beneran ketemu sama setan. Dan gue puas banget pada saat itu terjadi, pada saat mereka akhirnya tuh dapat pelajaran kena batunya, itu gue puas banget. Apalagi pasti itu ya, pasti karakter Kevin, si sampah masyarakat itu, karena gue benci banget anjir sama Kevin tuh. Jadi gue pada saat akhirnya dia tuh ketakutan, pada saat akhirnya dia tuh dikejar setan, gue puas karena dia nyebelin banget. Brengsek si Kevin ini, udah sengah orangnya, manipulatif, serakah. Apalagi si Roy Sungkono yang jadi aktornya yang meranin dia itu bagus mainnya. Saking bagusnya, gue gampang banget buat ngebenci si Kevin. Dia cuman diem nih, cuman pasang muka sengak, gitu aja gue astagfirullahaladzim. Pengen pukulin orang ini. Bukan karena gue gak suka Roy Sungkono ya, justru karena dia mainnya oke, gue jadi benci sama karakternya. Ya kayak yang udah gue bilang tadi lah, alurnya found footage banget. Kalau misalkan lu tanya sama gue, oke, film found footage tuh biasanya alurnya kayak gimana? Ya seperti ini. Formula remaja, anak muda-mudi masuk hutan buat ngerekam sesuatu, terus jadinya kena batuknya, itu udah formula yang sering dipakai di subgenre ini. Tapi yang di luar dugaan gue adalah ternyata film ini gak 100% found footage coy formatnya. Kayak filmnya tuh pakai kombinasi gitu, antara 50% found footage, 50% bukan. Jadi ada yang shaky cam ala-ala found footage, tapi ada yang shot-shot yang lebih rapi, yang konvensional gitu, di-combine. Dan gue rasa itu sih bukan tanpa alasan ya, bukan sebatas gaya-gayaan doang tuh, bukan kayaknya. Atau bukan juga karena sutradaranya ngerasa aduh gue gak suka filmnya semuanya goyang-goyang, itu bukan juga. Gue malah ngelihat ini sebagai langkah orang-orang di balik Pasar Setan buat ngutak-atik formula horror found footage. Karena oke lah, kalau kita ngomongin di Indonesia itu masih jarang banget, tapi sebenarnya kalau di worldwide, the whole world itu kan udah subgenre yang ya lumayan usang, formulanya tuh udah sering banget dipakai. Nah gue ngeliat sih di sini Pasar Setan pengen ngutak-atik formula itu, termasuk di ceritanya juga sih gue lihat. Ya kayak tadi gue bilang ya, emang alurnya ini udah formula banget sebenarnya, udah sering dipakai.
Nah kalau cuman berhenti di situ jadinya bakal klise. Tapi yang gue suka adalah gimana cerita yang sekilas klise itu terungkapnya adalah lewat investigasi polisi. Nah itu yang lumayan beda nih. Biasanya kan ya udah oke, rekaman HP-nya atau kameranya itu ketemu terus ditonton, atau bahkan nggak ada intronya tuh, langsung aja kita ditontonin sama rekaman yang entah ditemuin sama siapa. Nah kalau di sini semua rekaman itu dimainkan secara pelan-pelan satu persatu, itu adalah lewat investigasinya polisi. Jadi kita bukan sebatas disuruh ngeliat rekaman karakternya yang hilang satu persatu, tapi juga proses penyelidikan polisi yang dipimpin sama Burani. Well, bukan investigasi yang mendalam banget sih sebenarnya, tapi lumayan lah buat ngasih sentuhan misteri yang lumayan ngasih rasa penasaran gitu. Dan gue appreciate sama skripnya, jujur gue appreciate banget sama skripnya. Belum sempurna, jelas skripnya tuh belum sempurna, yes, tapi ingat si Pratiwi Yuliani yang jadi penulisnya ini bukan dapat hantu bukan dapat hantu biasa yang gampang buat nakut-nakutin orang gitulah. Nggak misal dia dapat pocong, oke. Misalkan dapat pocong kan gampang, ya udah bikin aja cerita soal pocong dendam gitu misalkan. Tapi yang dia dapat di sini adalah pasar setan. Coba gimana lo? Pasar setan itu kan kalau menurut mitologi ya simply sebuah pasar di mana makhluk halus itu jual beli. That's it. Teror macam apa yang bisa lu bangun dari situ gitu? Kalau misalkan lu dapat soal pasar setan, cuman ngelihat setan jual beli gitu, beli garam gitu misalkan, kan susah. Bukan kayak hutan keramat yang menelan banyak nyawa gitu, enggak. That's it, simply pasar setan seperti namanya. Emang masih banyak banget sih yang bisa ditingkatin dari skripnya, tapi mengingat skrip ini ditulis sama debutan ya, seorang penulis baru, dan ditambah fokusnya tadi ya, pasar setan yang gak gampang-gampang amat buat dibikin cerita seremnya, ya buat gue effortnya udah lumayan sih. Kalau teror Demit-nya nih, penampakan hantunya yang paling menonjol jelas lah antagonis utamanya si Demit, bos ibu bos pasarnya, yaitu hantu Nyi Salimah yang diperanin Agni Pratista. Tuh make upnya lumayan creepy, apalagi pas muka si Nyi Salimah tuh berumuran darah terus ditangkap pakai kamera close up, tuh lumayan serem buat gua. Dan beberapa adegan kematiannya juga lumayan brutal, lumayan fun buat ditonton misalkan lu adalah penyuka gore gitu. Kalau jump scare sih buat gue ada satu ya yang rada unexpected tuh adalah pada saat karakternya ketemu sama hantu pendaki gunung yang kemudian hoodie-nya jatuh dan kelihatan kalau mereka tuh pendaki tanpa kepala. Buat gue tuh lumayan kreatif lah. Nah endingnya kayaknya sih bakal munculin perdebatan ya pada saat lu tonton. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang bakal komplain, tapi gue sih paham apa yang coba dicapai sama sutradara dan penulisnya di ending ini. Mereka tuh itu loh, pengen bikin ending kayak Saw. Bukan kontennya ya, bukan apa sih twistnya seperti apa, enggak. Kontennya nggak akan gue reveal biar gak spoiler. Yang gue maksud pengen bikin kayak Saw adalah di gayanya. Kalau lu inget film-film Saw itu kan style endingnya selalu sama tuh. Jadi twistnya itu kan di-reveal tuh. Twistnya di-reveal, terus kita dikasih flashback untuk ngejelasin alasan dan jawaban dari twist itu. Dan flashback itu diedit dengan tempo yang cepet banget, kadang agak chaotic. Terus musiknya naik terus kan, musiknya terus naik, makin intens. Dan pas intensitas itu udah di atas, filmnya kelar. Kayak gitu kan Saw, biar biar penonton itu pulang dalam kondisi masih anjir wait gitu. Gimana sih? Masih deg-degan gitu. Nah, ini pasar setan berusaha untuk mencapai hal yang sama. Eksekusinya emang belum bener-bener mulus, tapi intensinya, tujuannya gue paham. Kalau skor buat pasar setan bisa lah gue kasih 6,5 dari 10. Memang banyak kekurangan, tapi sekali lagi gue appreciate sama effortnya. Jadi silahkan lu tonton. Dan kalau misalkan udah nonton, bisa lu tulisin review lu di kolom komentar. Bisa setuju sama gue, bisa gak setuju, bebas, silahkan. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami bisa seperti biasa, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Dan buat yang masih join sampai sekarang, thank you so much, gue berterima kasih. Dan kami dari Cinecrip tuh pasti akan menerima saran dan masukan dari kalian. Kalau ada yang nggak puas sama tiernya, ada yang nggak puas sama membershipnya, bisa ditulisin di kolom komentar, pasti didengar dan dievaluasi. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.